Selamat malam. Balik lagi kita di konten review jersey. Dan mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa gue pakai baju dan backgroundnya jersey Liga Italia semua gitu. Gitu. Karena pada malam ini gue bakalan review jersey Italia. Tepatnya adalah jersey Fiorentina yang tahun 2021-2022. Dan ini jersey keren banget menurut gue. Secara desain, secara kalau warna sih oke lah ya. Memang dia warnanya ungu gitu. Dan menurut gue klub-klub yang punya jersey atau warna kebanggaan yang warnanya agak feminim gitu ya, ungu, pink gitu, menurut gue itu punya nilai tersendiri menurut gue. Dan salah satunya adalah Fiorentina. Oke, gue bakalan langsung kasih lihat jersey-nya kayak apa, modelnya kayak apa, desainnya kayak apa. Oke, kita kasih lihat. Ini dia jersey Fiorentina. Nah, jersey Fiorentina ini yang tahun ini gue nggak tahu dia udah mulai. Karena gue nggak begitu ngeliatin Liga Italia dan apalagi Fiorentina gitu ya. Aparelnya itu Kappa, dan gue selalu suka dengan desain yang dibuat oleh Kappa. Contohnya ini gitu, keren ya. Ini jersey-nya warnanya ungu. Dan kenapa gue kebayang untuk beli ini, sebenarnya gue tadinya tuh kalau gue ke toko jersey tuh kayaknya ada nih barang, tapi gue nggak pernah kebayang untuk udah gue beli deh gitu, atau kayaknya gue perlu deh untuk beli gitu. Sampai gue ingat kalau gue tuh dulu sempat punya jersey Fiorentina ya, jersey Fiorentina gue lupa tahun 2013. Jadi itu belinya gue agak ngasal sih. Jadi dulu gue lagi pergi gitu, terus gue lihat ada jersey, karena gue pengen beli sesuatu untuk dibawa pulang, ya udah gue beli aja deh, gue pikir. Dan ternyata waktu di SMA, waktu masih main futsal di SMA tuh kayak untuk latihan tuh jersey Fiorentina itu terus yang sering gue pakai, jersey timnas sama jersey Fiorentina. Dan ternyata gue pikir bagus juga gitu ya kalau lu main bola pakai baju warna ungu gitu. Apalagi kayak misalkan gue punya jersey MU yang pink itu juga keren juga gitu. Jadi kayaknya gue tuh seneng kelihatan beda di lapangan gitu. Kayaknya dengan warna yang beda, dengan kaos kaki yang beda, dengan celana yang unik gitu, itu akan lebih bikin lo semangat main, walaupun tidak membantu sama sekali dalam performa lo sebenarnya gitu. Oke, kita bahas mengenai jersey-nya langsung. Nah, ini jersey-nya dia motifnya ada kerah ya, kerahnya sih oke ya, karena dia ngasih aksen yang menarik. Karena Fiorentina tuh sering kayak ada kerahnya gitu, terus di dalamnya ada sizing dan ada ini ya, kayak gini, Kappa medium. Ini apa nih, Gara, gue nggak tahu maksudnya apa gitu. Ini size-nya M, dan untung size-nya kayak sih muat sama gue gitu. Terus ada aksen putih di bawah putihnya, dan nggak ada motif apa-apa sih. Terus ininya ada nih, ini bikin keren sih, gambar perempuan ini, gambar logo kapalnya, perempuan lagi duduk apa sih namanya, berseberangan gitulah. Terus ini juga di kanan kiri, jadi nanti kalau Adidas ininya 3 strip 3 gini, ini enggak, ini ada jadi gambar ini gitu. Tagnya sih gue nggak tahu nih, tagnya asli apa enggak nih. Tuh, kayak begini aja deh, nggak dapat nih, namanya GO, namanya juga GO. Tuh, Kappa, ini ada sizing M nya gitu. Terus di belakangnya ada jersey tulisan Fiorentina gitu. Terus ini logonya di bordir ya, tuh logonya di bordir. Tulisannya ACFA
Terus tulisannya ada sponsornya nih, Mediacom. Polyflagnya sama sih. Terus di belakangnya ada ini, apa ini, Prima. Kalau jersey tipe agak mediocre gitu, logo ininya banyak ya, logo sponsor itu banyak biasanya, karena mungkin semakin banyak sponsor kan semakin banyak dana yang masuk ya ke klub gitu, jadi mungkin itu ngebantu keuangan klub kali. Karena kalau kayak Juventus, AC Milan, Inter itu kayaknya cuma satu doang gitu ada sponsornya. Kalau ini ada, ya jatuhnya ada 3 kali ya, 1, 2, 3 sama logo aparel. Kalau aparel kan karena memang bajunya yang bikin bajunya gitu. Terus ini di sini ada apa ini? Ada tulisan Combat TM. Ini di Polyflag juga sama gitu. Ini sih secara detail oke sih, cuman secara bahan bajunya buat gue biasa aja, nggak bagus banget, cuman ya Polyflag biasa lah gitu. Muka gue tembus nggak? Kagak tembus. Kalau gue lihat sih kayaknya ini biasa aja gitu, secara bahan gitu. Ini gue tadi mau nyoba ambil pakai L, tapi L-nya kayaknya kegedean banget sama gue, jadi gue pakai M aja gitu. Dan jarang gue pakai M, walaupun di bagian sini tuh tipis, slim banget gitu. Jadi kayaknya waktu pas mau gue pakai di badan tuh kayak agak ngepres gitu loh. Kayak kalau ini kan kayak gampang gitu loh, kalau Adidas masuk. Kalau ini tuh enggak, kayak agak susah untuk masuk. Jadi agak aneh. Dan ini sebenarnya salah satu jersey yang sebenarnya gue nggak suka. Kenapa? Karena lo lihat nih tuh, Polyflag disablon. Yang ini juga sebelah kanan disablon, ininya juga disablon, ini disablon, ininya juga di belakang Primanya juga disablon, semuanya disablon kecuali ininya nih, kecuali logo Fiorentinanya enggak, dia ada tuh di bordir. Dan ini yang gue malas sebenarnya. Kenapa? Karena yang gue bilang, kalau jersey itu kebanyakan bordir itu pasti umurnya lebih pendek ketimbang baju yang lain gitu. Karena kalau misal ya, ini salah satu contoh jersey yang sebenarnya gue nggak suka, yang sebenarnya nggak akan gue beli harusnya, cuman karena motifnya bagus dan ada sejarah di hidup gue, dulu gue sering pakai Fiorentina, jadi kayak gue pakai. Misal nih, ini rusak nih, ya udah nih, udah pasti jelek kelihatannya. Atau yang di atasnya misalnya pala perempuannya ada yang copot satu, udah pasti jelek. Kalau ini masih oke ya. Nih Fiorentina ini misalnya copot nih, ya udahlah, kayaknya rusak juga nggak yang seberapa penting gitu, kayaknya nggak, ya udahlah gitu. Terus kalau misalkan yang di bawah sini mungkin masih bisa ditolerir gitu, walaupun juga memperpendek umur yang Mediacomnya. Cuman yang bakalan kelihatan jelek banget ini nih, kalau ini sampai rusak nih, logo aparel yang di depannya nih, yang di sini nih, udah pasti nilai jersey-nya tuh udah pasti nggak akan dipakai lagi gitu. Kayaknya udah malas memakai gitu. Gimana sih? Udah barang kayak sebenarnya sih secara bahan masih bagus, cuman secara lu ngeliat tuh kayak lu pakai baju usang gitu. Kayak udah baju apa ya? Baju udah nggak kerawat gitu, gimana sih terus lu pakai di lapangan tuh kayaknya agak aneh gitu. Cuman ya udahlah, buat koleksi sekali 2 kali pakai oke. Maksudnya sekali pakai gitu, jangan sering-sering, karena kalau rusak sayang juga gitu. Oke, gue mau coba dipakai di badan dulu. Oke, kita coba lihat di badan kayak gimana. Oke, ini dia bajunya ketika udah dipakai di badan gue. Jujur ya, lu boleh jujur dengan diri lu sendiri juga.
lo ngeliat di badan gue ya dibandingkan dibandingkan gue dengan pakai yang tadi itu jersey Juventus. Kayaknya lebih bagusan yang Juventus nggak sih? Ini kayaknya apa ya, nggak ada pola bidang punggung ini tuh kayak menurun gitu loh, tau gak sih? Kayak jadi bentuknya tuh kayak bulat gitu. Jadi kelihatan kalau yang sih agak anjlok gitu, kayak gue jadi jelek gitu, jadi kayak gak bagus gitu ya. Secara jujur ya, kalau dibanding yang waktu itu kan yang tahun 2013 yang dulu sempat gue pakai itu aparelnya itu Joma, setahu gue. Jadi kan pokoknya yang gambar J itu Joma kan biasanya. Nah ini kapan ternyata nggak sebagus itu. Mungkin kalau untuk pemainnya sih kayak Vlahovic waktu masih di Fiorentina mungkin keren kali ya kelihatannya. Cuman kalau buat orang awam kayak kita nih agak, boleh jujur agak gak bagus menurut gue ya. Karena jadinya badan gue jadi kayak apa ya, kayak nggak ada maconya gitu. Kayak kalau di lapangan bakalan kelihatan aneh deh. Terus juga kayaknya nih, lo lihat bawahnya nih kayaknya tuh terlalu tipis tuh. Jadi untuk di perut gue tuh agak gendut tuh. Jadi kayaknya kalau mau gue pakai buat main bola terus di foto kayaknya kurang bagus deh. Mungkin buat koleksi aja kali ya, keren gitu. Cuman oke, nggak apa-apa. Cuman gue agak menyayangkan, bukan menyesal ya, agak menyayangkan ketika ternyata pola kapa ini tuh nggak membantu badan lo jadi lebih maco gitu, lebih sterk gitu ya. Cuman jadi kayak menurun gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak gue nggak terlalu ngeliat bagus gitu kayaknya. Kan gue kayak lagi ngaca nih sini, nggak bagus ya kayaknya. Tadi sih gue pengen kasih name set nama gue, nama Vidi, terus nomornya nomor 6. Cuman ketika ngelihat fitnya gue jadi mikir-mikir untuk pasang name set. Dan kalau dari bahan sih biasa ya, polyester biasa, nggak yang istimewa banget gitu ya, dan bukan player issue. Terus dari sisi ini nih, kerah ini nih, gue pikir akan keren gitu loh, karena gue pikir biasanya kan kalau di Italia itu dingin, biasanya kerah itu agak sampai naik gitu ya, jadi kayaknya kayak keren gitu bakal sampai atas. Cuman ternyata kerahnya tuh menurun gitu loh, kerahnya tuh turun terlalu bawah gitu ya. Kalau agak naik dikit lagi mungkin akan keren gitu. Atau mungkin gue salah sizing, mungkin bisa jadi loh. Mungkin harusnya sizing yang gue pakai bukan size M, harusnya L kali. Cuman harusnya sih it's okay dong, harusnya sih yang pas M, karena ininya masih ada sisa nih gitu. Dan badannya juga nggak kelihatan gendut gitu, ngepas gitu. Cuman gue nggak tahu deh kapal itu dia ngikutin sizing itu kayak apa, mau itu paham. Cuman kalau buat kalian yang suka baju kayak gini dan baju Fiorentina ini, apalagi kalau kalian yang fansnya suka pengen koleksi aja, keren kok sebenarnya secara desain. Tapi mungkin ya badan gue aja yang salahkan badan gue yang nggak bagus. Jadi di badan baju nggak bagus. Mungkin kalau buat kalian yang badannya strong ya, yang six pack dan lain-lain, itu mungkin akan terlihat keren gitu. Oke, itu aja. Ini juga udah kemalaman gue bikin video buat jersey Fiorentina. Nanti kalau gue bikin name setnya mungkin akan gue bikin lagi videonya mengenai kenapa gue pakai name set itu dan kenapa gue pasang nomor itu, biar lebih ada pembahasannya gitu, lebih seru gitu. Oke. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe, dan tungguin aja video-video selanjutnya juga gue akan siapin untuk bikin lagi gitu. Oke. Dan selanjutnya kayaknya gue nggak tahu kapan, tapi gue bakalan review mengenai ini.
sepatu. Tumben-tumbenan gue nge-review tentang sepatu, jadi ya kita lihat aja mengenai sepatu, dan itu akan seru. Oke, bye. Selamat malam dan stay safe guys, tetap aman karena jaga jarak dan jaga kesehatan karena Omicron masih ada dan pandemi ini sebenarnya belum berakhir banget, jadi sebisa mungkin tetap jaga diri. Oke, bye, see you, thank you.